Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan, kita bekali hidup kita dengan benar firman Allah. Biarlah firman Allah pagi hari ini menjadi motivasi kita untuk melangkah hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah pagi hari ini menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bukakan firman-Mu supaya firman-Mu terpercaya di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat yang ke-13 bagian A. 1 Tawarik 10 ayat 13 bagian A berkata, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul, tetaplah setia, jangan berubah. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang baik itu harus. Dan banyak orang yang ingin dipandang baik, walau itu meski kadangkala dibalut dengan topeng, dibalut dengan kepura-puraan supaya orang itu kelihatannya baik. Di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya saudara, baik itu berbeda dengan setia. Baik itu bisa dibuat demi citra, tapi setia itu adalah naluri. Setia itu adalah hati. Itu dikatakan firman Allah sulit ditemukan. Tetapi naluri, hati, kesetiaan itu bisa berubah kapanpun kalau ada hal-hal tertentu yang membuat kita dikecewakan atau merasa dikecewakan. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang setia itu kata firman sulit ditemukan. Kalau orang baik banyak kita temukan, banyak kita temui, tetapi orang setia kata firman Tuhan sulit ditemukan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu contoh yaitu Saul yang kita baca kebenaran firman-Nya pada saat kali ini. Saul adalah orang yang merasa dikecewakan dan berubah menjadi orang yang tidak setia lagi. Saul merasa Tuhan sudah tidak memperhatikan lagi. Saul merasa Tuhan terlalu lama untuk menjawab doanya, sehingga Saul memberanikan diri untuk melawan Tuhan dengan cara berbalik arah kepada Tuhan. Artinya di sini saudara sekalian, Saul membutuhkan pertolongan Tuhan. Saul membutuhkan pembelaan Tuhan, tetapi kenyataan yang dialami oleh Saul karena ada tekanan, karena situasi yang sulit ini, Tuhan tidak segera menjawab doa daripada Saul. Saul merasa Tuhan terlalu lama menolong Saul. Padahal Saul di dalam cerita ini dia didesak dari belakang, didesak dari samping kanan, samping kiri. Di depannya ada musuh yang sudah mengintai, musuh yang sudah menghadapi. Saudara, apa yang dikatakan Saul? Saul adalah orang yang setia, tetapi karena keadaan yang menghimpit Saul inilah, maka Saul berubah arah. Dia berbalik kepada Allah dan dia meminta petunjuk kepada arwah dan meninggalkan perintah daripada Tuhan. Akhirnya Saul mengorbankan kesetiaannya. Kasih setia kepada Tuhan dia korbankan pada Tuhan. Dan Saul akhirnya dihantui rasa bersalah di dalam kehidupannya. Dan Saul dikatakan dalam firman Allah ini selalu gagal di dalam dia mengadakan usahanya. Di dalam perperangannya melawan orang-orang musuh-musuhnya, Saul selalu gagal. Dan akhirnya di dalam cerita yang kita baca saat ini, akhirnya Saul mengambil jalan pintas. Dia bunuh diri dengan cara
menancapkan tubuhnya ke atas pedang. Akhirnya Saul mati mengenaskan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, kesetiaan setiap orang bisa berubah kapanpun. Kadang ada situasi dan kondisi yang membuat orang itu berubah kesetiaannya. Dia tidak tetap setia lagi kepada Tuhan karena keadaan. Pelajaran penting bagi saya dan saudara tentang Saul ini, karena Saul menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu cobaan, menghadapi suatu permasalahan. Saul tidak kuat di dalam imannya. Saul tidak kuat di dalam kesetiaannya. Maka Saul dia berbalik arah, tidak menunggu petunjuk daripada Tuhan, tetapi berbalik arah, minta petunjuk kepada arwah-arwah untuk menolong dalam setiap kehidupan daripada Saul. Sehingga akhir cerita ini Saul merasa dia kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak segera menolong. Saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran penting apa yang dapat kita ambil dari cerita Saul yang meninggalkan kesetiaannya dan mereka berubah setia? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Jikalau kita menghadapi kesulitan, jikalau kita menghadapi tantangan, jikalau kita menghadapi suatu problem, persoalan yang begitu mendekat, begitu mengancam di dalam setiap kehidupan kita, yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita terima, yaitu kita harus sabar. Sabar di dalam kita menunggu pertolongan. Kita sabar di dalam kita menunggu apa reaksi Tuhan atas kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 bagian B mengatakan, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saul tidak sabar menanti janji Tuhan melalui Samuel. Akhirnya karena ketidaksabaran inilah membawa dampak yang sangat memalukan, membawa dampak yang sangat berat, yaitu Saul kalah di dalam peperangan dan akhirnya dia malu. Akhirnya Saul merasa bunuh diri di atas pedangnya. Saudara kasih di dalam Tuhan, inilah menjadi gambaran saya dan saudara. Mari kita tetap sabar menanti janji daripada Tuhan. Karena kadang janji Tuhan itu bisa cepat, bisa lambat. Tetapi yang Tuhan ingin bagi saya dan saudara, sebagai anak-anaknya Tuhan, jangan kita berubah setia kalau kita menghadapi suatu persoalan. Tetaplah setia, tetaplah menanti janji Tuhan dengan sabar. Yang kedua, apa yang menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, yaitu tetaplah setia. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Saudara, Daniel walaupun menghadapi ancaman, Daniel menghadapi suatu tekanan, badai kehidupan, bahkan Daniel menghadapi nyawa di dalam ujung tanduknya. Kalau dia tidak setia kepada rajanya, maka mereka akan dibunuh, dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi kenyataannya Daniel tidak berubah sikap. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ancaman, walaupun tekanan, walaupun persoalan yang mengancam nyawanya berada di depannya, tetapi Daniel tidak berubah setia kepada Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap menanti janji atau menanti jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Demikian juga seharusnya bagi saya dan saudara, umat-umat Tuhan, tetaplah setia seperti Daniel. Walaupun saat ini mungkin kita menghadapi apapun, jangan pernah biarkan kesetiaan kita hilang. Jangan pernah biarkan kesetiaan kita berubah karena gara-gara suatu hal yang Tuhan izinkan untuk kita, proses Tuhan yang untuk izinkan untuk kita lakukan. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran penting bagi saya dan saudara, tetaplah setia, jangan berubah karena suatu keadaan. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari pada kebenaran firman Tuhan? Janganlah kita berubah. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 bagian A mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Itu artinya saudara sekalian, ada tekanan apapun, kita tidak bergoncang, kita harus tetap teguh, tetap iman kita harus tetap kuat. Itu artinya jikalau kita iman kita teguh, kita tidak goncang, maka kita tidak akan berubah.
seperti pondasi di dalam rumah menghadapi badai apapun. Jikalau pondasi kita kuat, kita tidak akan berubah. Kita tidak akan tergeser oleh pengajaran-pengajaran, oleh hal-hal, oleh ancaman-ancaman, oleh kehidupan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Inilah ciri-ciri dari umat-umat Tuhan yang tetap setia, kesetiaan kita. Dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal yang ke-20 tadi, bahwa tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Sebab tidak banyak orang yang setia kepada Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang lari daripada Tuhan karena mereka menghadapi suatu hal, menghadapi suatu problem, menghadapi suatu permasalahan. Jangan kita seperti Saul yang meninggalkan kesetiaannya demi tekanan-tekanan yang dihadapi. Tetaplah kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, tetap setia. Jangan berubah iman kita apapun yang terjadi. Hanya kekuatan daripada Tuhanlah yang boleh memampukan saya dan saudara. Dan ingat saudara sekalian, karena ada perubahan sikap dan tindakan dari Saul, Saul mengalami hal yang memalukan. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami saat ini, hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk sabar, sama-sama belajar untuk tetap setia, belajar sama-sama untuk tidak berubah. Ketiga hal ini kalau kita mampu kerjakan, Tuhan akan pasti tolong. Mudahkah kita untuk sabar? Mudahkah kita untuk setia? Mudahkah kita tidak berubah? Tidak, tidak terlalu mudah untuk kita lakukan. Tetapi saudara, semua ini kita bisa lakukan jikalau iman kita tidak goyah. Kita butuh pengharapan Tuhan, kita butuh iman yang kuat, butuh kekuatan daripada Tuhan. Hanya kekuatan daripada Tuhanlah yang membuat kita, saya dan saudara, mampu menghadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami saat pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan, penyemangat untuk kami melangkah, bahwa ajari kami itu tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, kami percaya Engkau mengatur segala sesuatunya. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan, dan ampuni setiap kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.